Tanjung Balai adalah salah satu daerah yang selama ini cukup dikenal sebagai salah satu kantong peredaran pakaian bekas impor. Menjadi pintu masuk sekaligus surga peredaran barang-barang gelap. Mulai dari penyelundupan narkoba, tenaga migran, hingga barang-barang bekas termasuk pakaian bekas. Warga Tanjung Balai sudah lama mengakrabi pakaian bekas impor. Warga biasa menyebutnya dengan istilah monja. Istilah monja sebenarnya berasal dari kata Monginsidi Plaza, yaitu tempat para pedagang berjualan barang-barang bekas di kota Medan, yang akhirnya kemudian tempat penjualan barang bekas ini meluas kemana-mana. Di kota Tanjung Balai, bisnis monja atau pakaian second dipusatkan di Pasar TPO. Pasar di Jalan Panjaitan ini cukup dikenal di kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Berdiri di kawasan seluas 4,5 hektar, Pasar TPO cukup kesohor namanya di wilayah Asahan. Kalau ganti kita menjual produk UMKM juga sulit. Kenapa? Hari ini pasar UMKM itu kan beda. Dia tidak dapat merebut pasar barang impor baru yang dari Cina. Masalahnya sebenarnya di sana. Makanya perlu saya katakan tadi ada kajian ulang. Orang yang belanja barang UMKM tidak akan datang ke pasar monja. Orang yang datang ke pasar monja memang udah niat cari monja gitu. Cari pakaian kerja atau memang satu lagi cari merek. Kan beda pasarnya, Mbak. Jadi saya heran hari ini mengapa ini yang sudah puluhan tahun kayak mimpi tiba-tiba dilarang. Sejak larangan penjualan pakaian bekas impor digencarkan, pedagang di sini kelimpungan. Sebab selain susah memperoleh kiriman barang, pembeli pun takut-takut terciduk. Ini kalau udah tak masuk lagi nih, kalau ditahan nanti ini di Bandung, ini paling bisa makan kita 2 bulan lagi. 2 bulan. Ya ini kan mau puasa, kan nggak susah gitu kan. Pembeli nggak ada, orang pun takut, mau ditangkap. Takut semua, pembeli pun nggak datang. Dari tadi pagi baru 3 potong sama di pembeli saya. Biasanya agak rame. Karena takut kalau memang nggak masuk lagi monja ini, bikinlah usaha kita, ya kan. 100.000 sehari pun saya mau kerja pabrik. Tapi asal bisa kasih makan anak saya. Anak saya 2 lagi loh yang mau dikasih makan di rumah. Kalau di stop, rela di stop. Tapi carilah saya ya pekerjaan atau pabrik sabun kayak dibuat. Kita kerja. Ya kalau nggak ada ini apa? Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak menafikan perdagangan pakaian bekas impor menghidupkan perekonomian kotanya. Itu sebabnya Pemkot berjanji akan mencari solusi untuk mencari pengganti usaha warganya. Meski begitu, Wali Kota Tanjung Balai menampik wilayahnya disebut sebagai sarang peredaran barang gelap. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Kota Tanjung Balai ini tidak punya laut. Yang ada sungai Asahan dan Sungai Silo. Untuk mendapatkan laut itu lebih kurang 5 kilo lagi baru memperoleh laut. Makanya para pendatang kalau notabene-nya menurut keterangan media bahwa masuknya barang-barang bekas dari luar negeri bahkan indikasi narkoba itu adalah melalui laut. Jadi mereka mampir itu yang istilahnya ada tangkahan-tangkahan tikus itu tidak ada di Tanjung Balai. Saya tidak mengatakan bahwa itu berada di kabupaten kota lain, tapi saya punya referensi bahwa Kota Tanjung Balai tidak punya laut. Jadi tidak ada istilah di pinggir laut. Dan kita yakini mereka yang membawa bahan apapun yang dari luar negeri itu mereka turun mampir di pinggir laut. Secara geografis, Kota Tanjung Balai berada cukup dekat dengan Malaysia, dipisahkan oleh Selat Malaka. Waktu tempuh Tanjung Balai ke Port Klang, Malaysia, hanya 3 jam dengan kapal cepat. Kedekatan wilayah ditambah dengan kondisi geografis yang memiliki banyak sungai, menjadikan Tanjung Balai pintu terdekat keluar masuk jalur ilegal. Bisa jadi, lantaran itulah dalam kurun waktu tahun 2021 hingga Maret 2023,
terdapat hampir 2.000 karung atau bal pres disita oleh Bea Cukai wilayah Teluk Nibung. Di sini ada 4455. Nah, ini biasanya jenis sepatunya. Ya, tapi saya nggak hafal ya. Mungkin yang sepatu casual atau sepatu kulit. Nah, beda-beda kodenya. Biasanya ada tulisan Itali juga nih kalau di. Cuman mungkin di bawahnya ya. Iya. Itu kualitasnya tinggi, harganya Ada mahal. Nama ini apakah nama pemiliknya, Pak? Kemungkinan dia pemesannya nama ini. Ya. Nah, ini berarti sepatu-sepatu sport nih atau sepatu casual ya. Yonex. Boleh kita lihat. Sepatu sport itu ada kategorinya sendiri berarti, Pak? Atau Ya, ada kodenya? yang jelas ini ada brandnya lah. Gitu. Ini masih disortir lagi ya sama Ya. Satu bal ini isinya 100 pasang. 100 pasang. Biasanya memang 100 pasang. Ya, Satu balnya tuh nilainya berapa, Pak, kalau sepatu? biasanya 30 juta 30 satu bal ini. Dari sini kita bisa melihat memang baju-baju bekas impor ini semuanya masih dalam bentuk bal press. Kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh dari bal press yang sudah terbuka. Ini merupakan kategori dari baju anak. Dari informasi dari Bea Cukai, memang satu balnya ini biasa dinilai sejumlah 2 juta rupiah kalau untuk baju bekas. Kalau untuk sepatu bekasnya, satu bal isi 100 pasang bisa bernilai sampai 20 juta rupiah. Bila dilihat dari data tangkapan, mustahil bal pres atau pakaian bekas impor yang masuk ke Tanjung Balai hanya khusus diperjualbelikan di kota ini saja. Sebab jumlah penduduk Tanjung Balai di tahun 2021 tercatat hanya di 177.640 jiwa. Jalur laut atau perairan ditengarai menjadi celah penyelundupan aneka barang-barang ilegal masuk ke Tanjung Balai. Modus yang lazim dipakai, barang ilegal diselundupkan oleh kapal-kapal yang banyak hilir mudik di perairan Tanjung Balai. Jadi mereka memang masuk ke daerah-daerah yang kurang pengawasan karena wilayah kita yang juga luas dan KRI jumlahnya terbatas juga. Jadi kadang-kadang mereka masuk kayak kucing-kucingan gitu, Mbak. Biasanya ada yang masuk juga dalam bentuk makanan dan minuman yang berasal dari Malaysia. Kota Tanjung Balai berada di tepi Sungai Asahan yang bermuara di Selat Malaka. Di sepanjang Sungai Asahan inilah ada banyak pelabuhan tikus atau biasa disebut dengan tangkahan oleh warga sekitar. Di titik-titik lokasi seperti inilah kapal bisa dengan leluasa keluar masuk dan sandar di wilayah Tanjung Balai tanpa terdeteksi aparat.